Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 1 pada hari ini akan mengadakan diskusi mengenai rapat persiapan acara webinar. Kelompok kami ini terdiri dari yang pertama itu saya sendiri, Desti Ermasari, yang kedua itu Sandi Muhammad Akbar, yang ketiga ada Aziza Cinhayu, selanjutnya ada Sefnia Merianti Tampu Bolon, dan yang terakhir ada Nadia Pratiwi. Hari ini tentu saja kita akan mengadakan rapat persiapan acara webinar di tengah masa pandemi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini. Yang pertama itu kita menentukan tema terlebih dahulu. Untuk tema ini, apakah ada dari teman-teman yang ingin mengajukan? Aziza mau ngajuin problem solving, guys. Oke, yang pertama itu yang dikatakan Aziza tadi boleh diketik aja. Nanti kita buat kayak sistem voting. Yang kedua apa ada lagi? Saya Sandi. Silakan. Saya cara produktif di masa pandemi. Oke. Apakah ada lagi atau cukup 2? Oke, ya Des. Oh, yang lain. Cukup ya, soalnya itu tuh kan nanti kita voting gitu. Cukup aja 2. Cukup. Oke, kita votingnya tuh sistem voting aja kan? Iya, Des. Oke, kalau aku dimulai dari aku ya. Aku pilih yang option yang kedua, yaitu cara produktif di masa pandemi. Yang kedua, Sandi gimana? Sama kayak Desti aja. Option kedua. Selanjutnya Aziza. Aziza milih yang opsi Aziza tadi, problem solving. Selanjutnya Mary gimana, Mer? Kalau saya memilih tema yang diajukan oleh Sandi, yaitu cara produktif di masa pandemi. Selanjutnya Nadia. Nadia pilih yang problem solving. Nah, berarti di sana jelas ya, yang suara terbanyak itu option kedua yang diajukan oleh Sandi Muhammad Akbar. Jadi kita pilih yang kita pakai nanti itu yang option yang kedua, yaitu cara produktif di masa pandemi. Selanjutnya itu kita menentukan apa dulu? Waktu pelaksanaan partisipan. Kayak partisipan aja dulu ya. Ya, boleh. Untuk partisipan, apakah ada dari teman-teman yang ingin mengajukan gitu? Yang memberi saran partisipannya itu dari universitas atau umum atau gimana? Kalau aku dulu ya, yang pertama, kalau aku tuh mengajukannya itu umum, soalnya nanti kan mengenai tema yang kita bahas itu kan kayak umum, semua orang tuh rasakan gitu. Bisa dapat informasinya. Yang lain gimana? Saya mau mengajukan pendapat Sandi. Silakan Sandi. Kalau aku sih mending di universitas saja, karena lebih mudah mengorganisirnya. Iya. Universitas yang lain? Untuk yang option Sandi tadi berarti universitas tuh semua semua jurusan itu boleh berarti ikut partisipasi. Ini universitasnya Universitas Bengkulu aja atau umum, San? Untuk Undip aja kali ya, biar lebih mudah gitu. Ya. Berarti semua jurusan dari semua fakultas itu boleh ikut gitu? Iya, boleh gitu. Yang lain gimana?
Apakah ada opsi lain? Kalau umum ya kalau semua jurusan itu. Aziza, Kalau Aziza sih dari anak-anak SMA sih. SMA. Boleh, tulis aja, Zah. Cukup ya. Kalau kebanyakan nanti gak ada yang voting. Yang kita langsung voting aja. Untuk saya sendiri jelas saya pilih yang umum. Untuk Nadia gimana, Nat? Sama Des, umum. Nadia umum. Mary? Kalau saya sih karena pandemi ini sifatnya terkena dampak seluruhnya, jadi acara kita ini kita berikan kepada mereka yang sifatnya umum, bukan hanya dari sektor universitas saja. Berarti Mary milih yang option pertama. Terus Fix. Aziza? Aziza yang SMA. Itu tuh sebenarnya udah fix ya yang umum, tapi nggak apa-apa. Sandi pilih gimana, San? Nomor 2. Nah, berarti yang kepilih itu umum ya. Jadi yang nanti yang kita gunakan itu partisipannya dalam acara kita itu umum, semua kalangan tuh bisa ikut. Yang selanjutnya itu kita menentukan waktu dulu atau medianya dulu. Waktu dulu kan maksudnya. Waktu dulu, waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri, ada yang mau mengajukan waktu dan tanggal yang jelas itu ya tanggal sama jamnya. Nadia? Ya, Ziza, silakan. Siapa yang mau mengajukan lebih dulu? Nadia Des, Nadia. Ya udah, boleh, silakan Nadia. kan ini untuk umum kan, jadi tuh ngambil hari weekend aja gitu, kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Ya Jadi itu kan dia semua- bagus juga. Iya, Ya. Biasanya kan kalau ikut webinar kayak gini tuh biasanya itu mahasiswa tuh lebih tertarik, kadang-kadang lebih banyak mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu kan waktu liburnya tuh cuma Sabtu Minggu. Jadi kita setuju juga menurut pendapat Nadia tadi, biar partisipannya lebih banyak waktu luang. Untuk jamnya sendiri gimana, Nat? jamnya sekitar pagi aja sih, mulai jam 9 atau jam 10 gitu. Sabtu, berarti Sabtu sekitar jam berapa? Yang fixnya itu jam berapa? Fixnya Jam aja. 10, jam 10. Jam 10. Sampai dengan selesai kan? Iya. Selanjutnya apa ada lagi yang mau mengajukan? Minggu. Minggu sama aja. Aziza Sama sama aja. kayak Nadia. Plus 10. Mungkin kalau teman-teman yang lain ingin mengajukan jam yang berbeda atau hari yang berbeda itu boleh ajukan aja. Nanti kita kan sistemnya voting, jadi kita bisa milih gitu. Tapi kalau menurut aku bagus pendapat Nadia tadi, soalnya itu kan kalau weekend itu lebih banyak waktunya gitu. Kan kalau misalkan Senin sampai Jumat itu waktu orang tuh ada yang kerja, entah sekolah, entah kuliah gitu. Jadi kayak terbatas. Ya, Aziza juga setuju sama Nadia tadi. Jadi, vote ini, Des. Langsung Ini aja udah vote nggak aja. ada lagi yang mengajukan. Udah setuju kayak. Oke, kita langsung vote aja. Dimulai dari Sandi. Sandi pilih yang mana, Sandi? Kalau aku Minggu aja enaknya. Sandi pilih hari Minggu pukul 10 ya, sampai dengan selesai. Selanjutnya Nadia pilih yang mana? Nadia hari Sabtu deh. Sabtu.
Mary, Mer, pilih kapan? Kalau aku pilihnya hari Sabtu, karena kalau dia hari Minggu ya kan, hari Minggu ini nanti partisipan kita yang beragama Nasrani yang ingin ke gereja jadi tidak bisa ikut, jadi pilih Sabtu aja. Ya, kalau aku sendiri pilih Sabtu juga. Soalnya itu kan kalau Minggu tuh kadang-kadang orang tuh memang mau istirahat gitu. Selanjutnya Aziza pilih mana, Zah? Aziza juga pilih hari Sabtu ya. Jadi yang terpilih itu option pertama hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Hari Sabtu ini tanggal 5? Tanggal Nah, 5 5 Juni, 5 Juni. Ya, 2021. Ini ya yang terpilih. Jadi fix ya waktu pelaksanaannya itu Sabtu 5 Juni 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Selanjutnya itu kita menentukan media pelaksanaannya. Untuk media pelaksanaan, kalau aku pribadi mengusulkannya itu tetap Zoom. Soalnya medianya tuh kalau Zoom tuh lumayan gimana ya, simple gitu. Dan semua orang tuh di masa pandemi gini sudah kayak terbiasa menggunakan Zoom, jadi tidak terlalu susah. Yang lain ada yang mau mengajukan? Sama sih, Aziza juga ngajuin Zoom, soalnya ada teman-teman kemarin yang bilang kalau kayak Google Meet atau itu tuh nggak dapat kuota gratis gitu. Iya, katanya kalau Google Meet tuh sering juga kayak gangguan sinyal, entah itu keluar sendiri atau apa. Pokoknya kalau Google Meet tuh katanya banyak yang mengatakan sering terjadi gangguan gitu. Ya udah, Yang berarti lain Zoom gimana? aja. Di Zoom aja kali ya. Berarti fix ya Zoom. Berarti yang pilih untuk media pelaksanaannya itu Zoom. Selanjutnya itu kita menentukan panitia acaranya. Panitiaan dulu, ya boleh. Panitiaan ya. Panitia. Kepanitiaan. Pertama tuh Pemateri. pemateri ya. Pemateri atau moderator terserah. Materi. Moderator dulu lah. Moderator dulu aja. Moderator dulu sama lebih utama gitu. Untuk moderator, apa ada yang ingin mengajukan atau mau mengajukan temannya gitu? Aziza dulu deh. Ya, boleh Zah. Aziza ngajuin Desti. Oke. Selanjutnya apa ada yang mau mengajukan lagi? Saya ingin mengajuin saya ngajuin teman Sandi karena dia lumayan. Oke. Sandi. Aku mengajukan Aziza. Cukup 3 ya. Kita langsung voting aja ya. Untuk voting yang pertama itu Sandi, gimana Sandi? Pilih yang Kalau aku Aziza aja. Dia pinter ngomong loh. ya. Aku juga Aziza. Nadia juga Aziza ya. Ya, terakhir Mary, gimana Mer? Aku pilih Sandi. Udah, tapi Aziza, Fix Aziza berarti. berarti fix Aziza. Untuk moderator pelaksanaannya nanti berarti Aziza Cinhayu ya. Selanjutnya itu pemateri. Untuk pemateri sendiri
Ada yang ingin mengajukan atau mau mengajukan teman yang lain? Nadia mau ngajuin si Sepnia. Andi gimana, San? Mau mengajukan? Kalau aku ngajuin aku sendiri aja. Ada lagi? Udah. Jika tidak ada, kita langsung voting aja. Dimulai dari saya sendiri, saya pilih Sepnia. Nadia gimana, Nan? Iya, Nadia Sepnia. Sepnia pilih mana, Sep? Saya pilih saya sendiri ya. Berarti Sepnia udah yakin gitu. Sandi gimana, San? Kalau aku pilih Sandi. Aziza? Aziza juga pilih Sandi lah. Suara terbanyak itu di Sepnia, jadi yang fix jadi pemateri pada acara kita hari Sabtu itu Sepnia. Selanjutnya kita menentukan doa. Yang mengisi acara doanya itu, kalau aku pribadi sih biasanya yang baca doa itu kan cowok. Jadi berhubung di sini cuma Sandi, berarti aku mengajukannya itu cuma Sandi. Ya sih, Yang lain gimana? Ya, iya. Itu aja sih. Berarti fix Sandi ya. Oke. Yang jadi pembaca doa itu Sandi. Selanjutnya itu mengenai penanggung jawab dulu atau mengenai dress code? Jadi disatukan ke panitiaan ya? Ya boleh. Mungkin gini aja, Za, untuk yang penanggung jawabnya itu ada yang penanggung jawabnya itu dibagi dua aja, ada yang kayak dokumentasi sama yang penanggung jawab kayak ruang Zoom. Itu kan media pelaksanaannya tuh Zoom. Jadi yang nyiapin Zoom sama kayak poster-poster gitu mungkin kita pisah aja antara PJ dokumentasi sama reward gitu kan. Yang kedua itu PJ poster pamflet kan untuk yang promosi sama yang menyediakan ruang Zoom. PJ apa, Des? Yang kedua? PJ pamflet untuk promosi sama yang untuk ruang Zoom. Pamflet. Ini pamflet ya? Iya. Ya. Ini sepatu. Yang mau jadi dokumentasi. Yang belum aja. Untuk yang ruang Zoom nanti kira-kira siapa? Nadia ya? Nadia aja. Boleh? Nadia gimana, Natisa? Iya, boleh. Berarti untuk yang menyediakan ruang Zoom nanti itu Nadia. Terus yang terakhir itu buat aku. Terus sisanya cuma aku. Udah. Jadi untuk PJ-nya itu ada 2, dokumentasi sama pamflet. Yang dokumentasi dan penyiapan sinyal ya, Kak? Kayaknya gangguan Desti. Ya. Lanjut aja, Za. Kau yang lanjutin, Za. Lanjut ini. Iya, lanjut aja. Ya. Kan tinggal dress code aja lagi.
Oke, berarti yang penanggung jawabnya yang dokumentasinya dia, yang pamflet Desti. Nah, terakhir tentuin ini ya, Dress code aja untuk lagi. code. Dress code. Dress code ada yang mau ngajuin? Dress Boleh code. ngajuin ya. Iya, boleh. Nah, kalau aku sih ngajuin yang sifatnya formal seperti kemeja. Bebas Kemeja. warna apa. Ya. Kemeja bebas ya? Ya. Nadia, Zah. Janet? Kalau Nadia sih kan ini untuk umum kan, jadi bebas pantas aja kan. Bebas pantas ya? Ya. Mungkin cukup ya? Voting lagi. Topik aja lagi. Kalau Aziza sih kemeja bebas pantas ya. Mas Andi? Kalau aku kemeja bebas pantas saja. Mary lagi. Mari pilih kemeja. Nadia? Bebas pantas ya. Jadi untuk dress code-nya nanti yang terpilih itu kemeja warna bebas ya, berarti ini untuk dress code. Udah berarti kan? Apa ada mau yang ditambahin lagi? Cukup lah. Cukup ya? Bacain kesimpulan aja. Zah. Nanti kita bacain lagi kesimpulan dari rapat untuk persiapan acara webinar kita. Yang pertama itu tema, yang terpilih tadi itu cara produktif di masa pandemi. Yang kedua itu partisipan. Untuk partisipannya tadi itu umum ya. Umum. Untuk waktu pelaksanaannya itu kita pilih Sabtu 5 Juni 2021 pukul 10. Untuk media pelaksanaannya Zoom, karena kalau Google Meet tadi kan banyak gangguan ya. Nah, untuk susunan kepanitiaannya itu moderator ada Aziza sendiri, kemudian pematerinya itu Sefnia, pembaca doa itu Sandi ya San. Baik. PJ penanggung jawabnya ada yang dokumentasi itu Nadia dan pamflet itu Desti Erasari. Kemudian untuk dress code kita hari Sabtu nanti itu kemeja warna bebas. Baiklah, mungkin inilah hasil dari rapat untuk persiapan acara webinar kita pada hari ini. Sampai bertemu di acara kita pada hari Sabtu nanti. Semoga acara kita bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Aziza akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bersama-sama menimba ilmu dari pemateri kita yang luar biasa, walaupun dilaksanakan dalam keadaan online. Selamat datang di acara webinar kita pada pagi ini, yang nantinya akan mengangkat tema yang sangat sesuai dengan kondisi kita pada saat ini, di mana kita harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan mengurangi aktivitas kita di luar rumah karena adanya pandemi pada masa ini. Tentunya walaupun kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, kita harus tetap produktif, bukan? Nah, itulah nantinya yang akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu tentang cara produktif di masa pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aziza Cinhayu. Di sini saya nantinya yang akan memandu acara kita pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara kita, bagaimana kalau kita sapa dulu kakak cantik yang akan mengisi materi kita pada pagi ini. Halo Kak Sefnia Merianti. Halo semuanya. Gimana nih Kak kabarnya?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. Boleh dong Kak diceritain sedikit tentang keseharian Kak Stefnia? Karena Aziza yakin bukan cuma Aziza nih yang penasaran gimana sih keseharian seorang Kak Stefnia Merianti. Oke, terima kasih. Jadi keseharian saya sama seperti pada umumnya kita semua. Saya pada pagi hari itu berusaha untuk bisa meluangkan waktu untuk berolahraga supaya aktivitas kita juga bisa berjalan dengan baik. Kalau tubuh kita sehat, aktivitas kita juga sehat. Saya juga aktivitasnya saat ini, status saya masih sebagai mahasiswa, di mana saya dalam aktivitas perkuliahan saya masih berjalan dalam daring, yaitu online. Begitu, Saudari Aziza. Sangat menarik sekali nih Kak. Nah, teman-teman yang masih penasaran gimana keseharian seorang Kak Stefnia bisa nih nanti ditanyain langsung ke Kak Stefnia setelah dia menyampaikan materinya ya. Oh iya, di sini kami dari kepanitiaan juga memberikan hadiah untuk satu orang peserta teraktif. Nah, jadi teman-teman jangan ragu nantinya untuk bertanya kalau ada materi yang belum dipahami. Baiklah, kita langsung masuk ke susunan acara kita pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Sandi Muhammad Akbar. Kepada Saudara Sandi, disilahkan. Baik teman-teman, agar acara ini lebih mendapatkan rahmat, marilah kita mengadakan tangan dan menundukkan kepala sebentar untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami pada pagi hari ini. Lancarkanlah pikiran kami. Bukakanlah pintu hati kami. Semoga ilmu yang kami terima hari ini bisa bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun yang masa di akan datang. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengabul doa. Subhanallah izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Saudara Sandi. Semoga acara kita nantinya bisa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu acara materi yang akan disampaikan oleh Kak Stefnia Merianti Tampu Bolon. Kepada Kak Stefnia, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, di mana pada kesempatan webinar kita kali ini saya dipersilakan menjadi pemateri yang akan memberikan sedikit ilmu yang akan saya sampaikan. Baik, kita akan mulai materi kita. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini adalah masalah global yang masih terus mengalami peningkatan jumlah yang positif, di mana dari pandemik ini dampak pihak baik itu anak-anak, orang tua, mahasiswa, dosen, wirausaha, karyawan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu kita harus waspada agar bisa meminimalkan resiko penyebarannya. Mungkin di antara teman-teman sekalian ini masih sebagian besar atau kecilnya ini belum mengetahui apa itu coronavirus ataupun COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini pertama kali ini muncul di Indonesia. Secara resminya itu ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020, di mana terjadi 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun, menurut Profesor Panduryono, salah satu pakar ilmu epidemiologi yang berasal dari Universitas Indonesia, virus corona ini telah ditenggarai
sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari 2020. Nah, akibat maraknya pandemi COVID-19 yang sulit diatasi, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan peraturan yang membatasi kegiatan masyarakat dengan harapan dapat memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Salah satu keputusan penting yang dibuat adalah terkait dengan social distancing. Social distancing atau mengambil jarak sosial adalah bentuk pembatasan kegiatan sosial yang meliputi penutupan sekolah, larangan berkumpul di area umum, dan melakukan ibadah di area publik. Dengan adanya pembatasan ini, maka mau tidak mau segala kegiatan seperti belajar dan mengajar maupun bekerja dilakukan di rumah masing-masing. Nah, meskipun banyak usaha yang telah dilakukan, pandemi ini terus berkelanjutan dan bekerja di rumah menjadi suatu rutinitas. Nah, tidaklah mengherankan banyak orang karenanya menjadi jenuh dan membuat jadwal, kita bisa memprioritaskan hal yang penting dan lebih fokus pada kegiatan kritis atau utama dalam rangka pencapaian sasaran kerja kita. Nah, membuat jadwal adalah langkah utama kita untuk mengalokasikan waktu agar tiap jenis kegiatan dengan bijak. Cara yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu luang untuk hal yang bermanfaat. Nah, mengingat waktu yang kita miliki di rumah cukup panjang dan kita pasti jenuh bila terus melakukan kegiatan yang bersifat rutin. Kita juga harus bijak dalam memilih kegiatan tambahan yang akan bermanfaat bagi peningkatan produktivitas kerja dan kualitas hidup kita. Kegiatan tambahan ini bisa saja bertujuan untuk menambah pengetahuan dan mengambil bentuk kegiatan seperti kursus online, diskusi, atau seminar virtual. Nah, selain itu, waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk memiliki gaya hidup sehat dengan melakukan diet, olahraga yang teratur, dan menjaga pola istirahat yang cukup. Semua kegiatan yang telah saya sebutkan tadi, secara langsung atau tidak langsung, akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja kegiatan utama kita. Cara yang keempat yaitu melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, di luar kegiatan utama dan kegiatan yang bermanfaat, kita juga wajib menjaga kesehatan jasmani dan mental kita dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan yang bisa saja terkait dengan olahraga, minat, atau hobi kita. Nah, cara yang terakhir yaitu dengan melakukan hal yang disebutkan di atas. Diharapkan kita akan lebih bugar dan produktif dalam menghadapi segala tantangan dan rutinitas di masa pandemi yang berkelanjutan ini. Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk menerapkan dalam keseharian dan aktivitas kita agar produktivitas kita dalam belajar dan bekerja dapat terus terjaga. Nah, intinya dalam masa pandemi sekarang ini, kita dituntut untuk lebih membuka pikiran dan menjadi lebih kreatif. Jika kita dapat memanfaatkan waktu yang bisa dibilang sangat banyak tersebut dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi benefit bagi kita. Namun, apabila kita hanya bermalas-malasan tanpa adanya hal produktif, maka sama saja itu menjadi suatu kerugian bagi jasmani dan mental kita. Oke, pada akhirnya hal ini tentang bagaimana sebuah individu menyikapi keadaan yang ada sekarang. Jadi kita harus berpositif thinking sehingga hal itu akan menimbulkan hal yang baik pula pada diri kita. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Sefnia, materi yang disampaikan Kak Sefnia tadi itu sangat bermanfaat bagi kami Kak. Nah, gimana nih teman-teman? Itu tadi Kak Sefnia udah nyampain materinya yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung, jangan disia-siain loh kesempatan langsung bertanya ke pemateri yang luar biasa kayak Kak Sefnia ini.
Izin bertanya, moderator. Iya, boleh Kak Desti, silakan. Di masa pandemi ini kan hampir setiap orang itu mengeluh dengan kondisi yang terjadi. Apalagi kondisi ini tuh penuh dengan ketidakpastian gitu. Di mana belum diketahui kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, ada yang mengatakan, saya itu pernah membaca gitu. Ya, dia tuh mengatakan bahwa pandemi ini bukan hambatan, tapi dorongan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Desti Ermasari. Jadi, Saudari bertanya kepada saya, apa pendapat saya atas pernyataan yang menyatakan bahwa pandemi ini bukan hambatan, tetapi dorongan untuk kita agar terus berinovasi dan beradaptasi. Di masa pandemi ini, muncul tantangan tersendiri di dunia pendidikan, baik pada tenaga pengajar, peserta didik, dan para orang tua. Namun, di balik tantangan tersebut, hal ini juga menjadi dorongan untuk terus melakukan inovasi agar proses belajar mengajar bisa berjalan secara efisien dan efektif. Nah, di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya masa pandemi ini, dunia pendidikan tidak bisa menunggu hingga pandemi tersebut berakhir. Oleh karena itu, baik tenaga pendidik maupun peserta didik diharuskan untuk bisa cepat beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tidak bisa dengan menciptakan sistem pembelajaran yang sekedar coba-coba saja, tetapi haruslah menciptakan pembelajaran yang benar-benar bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Dan tentunya pembelajaran tersebut adalah dengan melibatkan teknologi. Jadi kita sebagai mahasiswa ini harus bisa selalu mengikuti perkembangan teknologi dan juga sebagian dari upaya memasuki revolusi industri yang telah dicita-citakan sebelumnya. Pandemi ini seharusnya bisa mendorong tenaga pengajar dan peserta didik untuk bisa beradaptasi dengan penggunaan teknologi serta menguasainya sebaik mungkin. Hal ini sekaligus sebagai syarat untuk bisa memasuki dunia kerja di masa depan yang syarat dalam penggunaan teknologi. Dengan begitu, adanya pandemi ini tidak serta-merta menjadi hambatan bagi dunia pendidikan untuk berhenti dalam melakukan inovasi. Justru inilah momen yang tepat bagi dunia pendidikan untuk menciptakan pembelajaran berbasis teknologi yang akan mempersiapkan peserta didik dalam menyambut industri 4.0. Mungkin itu, Saudari Desti, tanggapan yang saya paparkan tadi. Makasih ya Kak Sefnia, jawabannya sangat luar biasa Kak. Gimana nih Kak Desti, udah paham atau belum? Jawabannya itu sangat lengkap dan jelas sekali, saya sudah paham. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Desti. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya, boleh disilakan. Kak Aziza sih mau bertanya. Kak Nadia ya? Iya Kak. Itu kan di masa pandemi ini kita sebagai mahasiswa itu kan masih banyak kurang produktif nih ya. Jadi untuk kita lebih produktif di masa pandemi ini ada tipsnya gitu nggak Kak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Nadia. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa berusaha untuk melakukan produktivitas yang bisa kita lakukan. Jadi tips-tips yang bisa kita perbuat di masa pandemi ini yaitu yang pertama, mengatur waktu pengerjaan tugas. Di sini kita sebagai mahasiswa ya. Nah, jadi yang pertama yaitu mengatur waktu pengerjaan tugas. Teman-teman boleh catat nih tips-tips ini dan bisa mempraktekannya nanti ya. Oke. Jadi tips yang kedua dari saya yaitu banyak membaca buku.
Dengan membaca buku, pikiran kita juga bisa memperoleh banyak ilmu, sehingga kita nanti bisa memperoleh pengetahuan yang luas. Nah, tips yang ketiga yaitu mencari pekerjaan sampingan. Nah, buat teman-teman nih yang punya kerabat ataupun saudara yang bisa mempekerjakan kita, atau kita bisa mencari sendiri, ya, itu bisa menjadi produktivitas yang sangat baik sekali. Nah, jadi tips yang keempat yaitu mengikuti seminar dan workshop secara daring. Nah, kan banyak seminar-seminar dan workshop secara daring. Nah, kita bila memiliki waktu luang ataupun waktu yang tidak sibuk, kita bisa mengikuti seminar yang ada di online yang diadakan secara umum. Nah, yang kelima yaitu mengasah bakat dan kemampuan. Nah, bakat ini banyak ya, bisa bakat dalam hal musik, bakat dalam hal olahraga, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, tips yang keenam yaitu aktif bergerak dan melakukan olahraga. Nah, selain bentuk produktivitas, melakukan olahraga ini juga menjaga kesehatan kita supaya ini menjadi penunjang terhadap fisik kita bisa melakukan atau berproduktivitas yang lainnya. Jadi tips yang ketujuh yaitu menciptakan peluang-peluang bisnis. Nah, buat teman-teman semua yang ingin berbisnis, kita bisa menciptakan peluang bisnis, misalnya seperti kita belajar untuk berjualan online atau membuat suatu produk makanan dan kita bisa menjualnya di sekitar-sekitar kita. Mungkin itu Saudari Nadia, beberapa tips dari saya. Makasih Kak Mary, tipsnya sangat bermanfaat ya buat kami-kami juga. Gimana nih Kak Nadia? Ya, makasih ya untuk tips-tipsnya. Baik, sama-sama. Mungkin masih ada nih satu pertanyaan lagi, kami persilakan kalau masih ada. Izin moderator, boleh saya bertanya lagi? Wah, Kak Desti semangat sekali ya Kak, kayaknya bakalan jadi peserta aktif nih. Boleh Kak? Semoga saja. Oke. Ini pertanyaan saya itu dalam dunia kerja ya. Menurut kakak tuh bagaimana sih apa saja hal yang dapat dilakukan gitu untuk membantu karyawan kita, misalkan bawahan atau seseorang yang bekerja dalam suatu kantor itu, agar mereka itu dapat mempersiapkan diri gitu di tengah masa pandemi saat ini. Apa saja hal yang bisa kita lakukan? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan kedua dari Saudari Desti, di mana Saudari ini bertanya, apa sih yang dapat kita lakukan untuk membantu karyawan agar dapat mempersiapkan diri di tengah masa pandemik ini. Untuk menunjang agar work from home dapat berjalan dan tepat dan produktif, para manajer dan pemimpin perusahaan harus memikirkan apakah para karyawannya sudah memiliki beberapa peralatan yang mendukung mereka dalam work from home ini. Misalnya, apakah mereka memiliki akses teknologi dan internet untuk menunjang pekerjaannya. Nah, apakah para karyawan tersebut memiliki perangkat lunak yang biasa mereka gunakan di kantor, yang seharusnya akan mereka gunakan di rumah. Jadi kita harus memperhatikan aspek-aspek tersebut sehingga karyawan kita pun bisa bersiap untuk melakukan yang namanya work from ini. Begitu Saudari Desti. Oh, berarti walaupun kita tetap bekerja dari rumah, pemimpin perusahaan itu harus tetap memfasilitasi bawahannya, Kak, begitu? Ya, seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, makasih ya Kak Desti atas pertanyaannya dan Kak Stephania atas jawabannya. Mungkin
itulah tadi ya acara inti kita. Kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri acara ini, ada baiknya kita mengadakan sesi foto online dulu. Kepada PJ dokumentasi disilakan. Siap ya. Pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Dan di sini kami dari panitia memutuskan untuk peserta teraktif itu jatuh kepada Kak Desti Arnasari. Selamat ya Kak Desti. Nanti untuk hadiahnya bisa hubungi dari panitia dari kami ya Kak. Mungkin cuman itu rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya Azza Cenghayu selaku pemandu acara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.